إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama-tama marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takwa itu senantiasa ada pada diri kita masing-masing, sebagaimana Allah pesankan di ayat yang sering disampaikan ketika khutbah Jumat ini. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan benar-benar janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita sebagai manusia dalam kehidupan ini kadangkala terperosok ke dalam dosa, perbuatan maksiat kepada Allah, baik tidak sengaja atau bahkan kadang kita sengaja sudah mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh Allah, tetapi kita tetap saja menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sebenarnya juga tahu bahwa setiap hal perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada balasannya. Kalau baik maka kebaikan yang akan kita dapatkan bahkan dilipat gandakan oleh Allah, dan kalau keburukan itu juga akan mendapatkan keburukan, hanya saja tidak ada kelipatan ganda dari keburukan. Itulah maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Adapun orang yang datang membawa satu keburukan maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya saja dan mereka tidak akan dizalimi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita berada di antara dua hal itu. Imma kita melakukan kebaikan yang kita akan dapatkan pahalanya di hadapan Allah, imma kita melakukan keburukan yang akibatnya pun akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti jujur kepada diri kita masing-masing bahwa mungkin kalau kita timbang-timbang sendiri, amalan kebaikan kita lebih sedikit daripada amal buruk kita. Dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Bagaimana tidak, kita keluar dari rumah saja, kemudian mata kita langsung melihat hal-hal yang semestinya tidak boleh dilihat. Perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, HP kita ketika kita HP, maka kemudian muncul hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh untuk melihat itu.
dan yang lainnya. Artinya kalau kita mau jujur menghisab diri kita sendiri, kita pasti dapati bahwa dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan melalui rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, katakanlah kepada umat manusia ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai para hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas atas diri mereka sendiri. Melampaui batas atas diri mereka sendiri, yakni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ganti dengan bahasa yang lebih jelas, Allah mengatakan ya ibadiyalladzina ya'suna rabbahum, gitu ya. Wahai para hambaku yang sudah bermaksiat kepada Tuhannya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa, berputus harapan dari belas kasih Allah. Meskipun sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan selain dosa syirik, jangan pernah berputus harapan kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Semuanya diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mempunyai Tuhan yang sangat belas kasih kepada manusia ini. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kebaikan satu dibalas minimal 10, keburukan satu tidak dibalas kecuali 1 pula. Maka sungguh pun kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, melanggar banyak aturan-aturan dalam kehidupan kita di dunia ini, yang semestinya kita akan mendapatkan akibat buruk dari itu semua. Tetapi jangan sampai itu semua membuat kita putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat tapi dosa saya masih banyak, bagaimana? Sholat saja. Barangkali dosa kita yang banyak itu akan diampuni oleh Allah dengan sholat yang kita lakukan itu. Jangan malah mundur, nunggu mau bersih. Kapan kita mau bersih? Ada atau orang yang tidak ada dosanya? Tidak ada. Termasuk yang ngomong ini, dosanya banyak. Bahkan sebagian ulama salaf dulu mengatakan kalau dosa itu wujudnya noda di muka ini, tidak ada orang mau berani berdiri di atas mimbar ini. Kenapa? Banyak mukanya ada kotorannya, ada nodanya. Kalau dosa itu wujudnya bau yang tidak sedap, maka tidak akan ada orang yang mendekat kepada kita. Kenapa? Karena kita sangat bau, banyak dosanya. Tetapi Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni segala dosa semuanya. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, hadhihi arja ayatin fi kitabillah. Ayat ini merupakan ayat yang berisi harapan yang paling besar yang ada di dalam Al-Quran ini, bahwa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah mengampuni asal kita bertaubat kepada Allah, dan Allah itu maha luas pengampunannya. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.